Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Cantika dengan NPM B1A021104. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai asal mula negara pada zaman Yunani kuno pada tokoh Plato. Plato adalah murid terbesar dari Sokrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikirannya tentang negara dan hukum adalah: yang pertama ada Politeia yang sering juga disebut dengan The Republic. Pada buku ini, Plato membahas tentang negara. Adapun buku yang kedua mengenai Politikos atau yang sering juga disebut dengan The Statesman. Pada buku ini, Plato membahas tentang ahli negara. Adapun buku yang ketiga yang diberi nama Nomoi atau yang sering juga disebut dengan The Law. Pada buku ini, Plato membahas mengenai undang-undang. Adapun asal mula negara menurut Plato. Negara ada karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam atau macam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kehidupan mereka. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, karena masing-masing orang itu sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Lalu terjadilah pembagian pekerjaan di mana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya sendiri untuk dipertukarkan. Dengan demikian berdirilah desa. Antara desa-desa terjadi pula hubungan kerjasama, maka berdirilah masyarakat. Adapun bentuk negara menurut Plato, yang pertama ada aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Tetapi sesuai dengan sifat-sifat manusia yang sering berubah, pemerintahan ini tidak bertahan lama. Apabila pemerintahan aristokrasi ini tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak berpedoman pada keadilan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini, segala tindakan daripada penguasa hanya untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari timokrasi menjadi oligarki, di mana pemerintahan dipegang oleh golongan orang-orang yang kaya dan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum yang mengakibatkan oligarki berubah menjadi demokrasi yang bentuk pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Tetapi akhirnya karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan. Timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas dan ingin sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperhatikan karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan menjadi kacau balau. Dalam keadaan ini dikehendaki pemimpin yang keras, kuat, dan dapat mengatasi kekacauan itu. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan tentang dirinya. Tindakan demikian adalah jauh dari kata keadilan. Negara yang pemerintahannya demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab sering tirani itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran tadi, Plato telah membuktikan bahwa aristokrasi merupakan pemerintahan yang terbaik, sedangkan yang terjelek adalah tirani. Adapun hakikat dan tujuan negara. Hakikat negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan, sedangkan tujuan negara mencapai idea.
Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato ini hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum pengangguran. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajaran itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Seperti nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajaran ini dapat mengangkat manusia ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak permasalahan antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari Gereja Katolik di dalam abad-abad pertengahan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai asal mula negara pada zaman Yunani kuno menurut tokoh Plato. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.